Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Lia Marani dari kelas 11 SCKD 2. Di sini kita akan mempelajari bab 1. Bab 1 ialah pengenalan virtual machine, Debian, dan Ubuntu Server Administration. Nah, pada bab 1 ini kita akan mempelajari 5 materi. 1. Apa itu virtual machine? 2. Arsitektur virtual machine. 3. Download dan install virtual machine. Keempat, download VMware, dan kelimanya install VMware. Nah, sebelum itu kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu apa itu virtual. Di layar kalian ada 2 gambar. Nah, pada gambar pertama ialah gambar arsitektur tanpa menggunakan virtual machine, di mana yang paling bawah terdapat hardware. Hardware ini berisi ada storage, compute, memori, network, dan sebagainya. Nah, di atas hardware ini terinstall OS. Apa itu OS? OS itu operating system. Dan di atas OS ada application. Jadi, misalkan bagian bawah kita adalah laptop kita. Nah, laptop saya terinstall OS di mana saya menggunakan operating system Windows. Dan di Windows saya terinstall beberapa aplikasi-aplikasi. Itu merupakan arsitektur tanpa menggunakan virtual machine. Dan di gambar sebelahnya itu terdapat arsitektur yang menggunakan virtual machine, di mana gambar tersebut hampir sama dengan yang sebelahnya. Nah, dua-duanya hampir sama karena memiliki hardware. Dan isi hardware juga sama, ada storage, ada compute, memori, serta network. Tetapi di atas network, selain ada hardware, ada sistem. Tetapi bedanya di atas operating system atau OS terdapat hypervisor. Kalau teman-teman nanya, apa itu hypervisor? Adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual machine. Nah, hypervisor ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat yang namanya aplikasi-aplikasi yang berjumlah banyak atau lebih banyak. Untuk menginstal juga bisa. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di virtual machine di virtual machine teman-teman bisa melihat ada hardware yang dimana ada storage, compute, memori, dan network. Tapi bedanya hardware ini adalah hardware virtual. Virtual machine ini diibaratkan komputer virtual kita. Jadi pada komputer kita itu terinstall yang namanya hypervisor. Kita bisa membuat virtual machine atau komputer virtual, di mana hampir sama seperti komputer kita. Terdapat hardware juga, OS, dan bisa juga untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang lain juga. Bahasan materi kedua yaitu arsitektur pada virtual machine. Di sini terdapat 2 gambar juga, di mana ada bare metal arsitektur dan MOSFET arsitektur. Apa bedanya sih? Jadi, kalau bare metal arsitektur, setelah hardware ada hypervisor. Jika kalian lupa hypervisor itu apa, hypervisor adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual machine. Nah, jadi di atas hardware kita bisa menginstal langsung yang namanya hypervisor, dan kita bisa langsung membuat banyak virtual machine pada bare metal arsitektur. Bare metal arsitektur itu hypervisor yang sering digunakan biasanya adalah Proxmox dan VMware XC. Tapi bedanya jika VMware ini berbayar, tapi sedangkan Proxmox itu open source. Nah, disarankan untuk kalian yang memang kerja di kantoran bisa menggunakan yang namanya VMware XC karena lebih banyak support dan fitur-fiturnya juga lebih bagus di VMware pada hosted arsitektur. Jika kita lihat perbedaannya, pada hardware terinstall dulu yaitu host OS. Jadi sebelum hypervisor pada hosted arsitektur, kita harus menginstal yang namanya host OS terlebih dahulu. Dimana setelah menginstal host OS, kita bisa menginstal hypervisor. Hypervisor yang digunakan pada hosted arsitektur tipe 2 adalah VMware Workstation. Ada juga VirtualBox.
Pada sebelumnya, jika VirtualBox itu gratis, sedangkan VMware Workstation berbayar. Jika kalian install hypervisor, bisa langsung membuat virtual machine dan bisa membuat banyak virtual machine, tergantung dari kapasitas yang dimiliki laptop teman-teman. Nah, setelah itu kalian masuk pada bab ketiga, itu download dan install VirtualBox. Di bab sebelumnya, di hosted arsitektur, kita bisa download VirtualBox. Nah, kita download VirtualBox terlebih dahulu. Kalian pilih tab, terus kalian search, terus kalian ketik dengan nama download VirtualBox. Aku pakai yang 6.1 ya. Setelah itu kalian klik di sini, kalian pencet. Nah, kalian pilih yang paling atas sendiri, kalian klik. Nah, di situ di paling atas terdapat 4 jenis dari bisa kalian download. Karena aku pakainya Windows, jadi aku mencet yang Windows. Sebelumnya aku udah pernah download, jadi kita pause dulu, kita pakai yang dulu yang sebelumnya. Aku klik pakai yang file, terus di situ ada yang udah di download. Nah, setelah itu kalian pencet itu, terus kalian next, terus next. Di situ udah create, udah kecentang semua, kalian pilih next, terus di situ yes. Nah, itu klik install list the installation, kalian install. Kalian tunggu sampai hijau-hijaunya penuh. Kalian tunggu, nggak lama kok, sebentar. Nah, setelah itu kalian pencet finish. Tunggu sampai aplikasinya muncul. Nah, terus habis itu adalah gambaran dari VirtualBox. Ini yang namanya VirtualBox. Nah, kita masuk pada ke materi 4 dan 5, yaitu download VMware dan install VMware. Sebelumnya, di aset arsitektur kita bisa mendownload yang namanya VMware. VMware ini open source ya, jadi kalian bisa klik dulu kayak tadi, terus kalian tulis download VMware Workstation. Kalian ketik terlebih dahulu, terus kalian pilih yang paling atas, kalian klik. Setelah kalian klik VMware Workstation 17 player. Nah, di situ ada dua pilihan, ada Windows dan Linux. Kalau kalian mau pilih Windows, kalian bisa download di situ. Kalau kalian mau Linux, bisa download di situ. Karena aku pakainya Windows, jadi aku bakal download di situ. Tapi sebelumnya aku udah download terlebih dahulu. Jadi kita nggak usah download, kita langsung ke file, terus kita pilih download, terus itu ada application VMware, kita run administration. Setelah di run akan muncul kalian tunggu saja, agak lama ya. Setelah itu kalian pilih next. Nah, dibaca dulu, kalau nggak usah ya kalau nggak mau ya nggak usah. Kalian pencet I kept the trends in little agreement, centang, so next. Setelah itu pencet next lagi. Nah, setelah itu next. Desktop start, kalian next. Terus itu tuh klik install, kalian install. Tungguin, agak lama tapi dipercepat. Tidak terlalu lama ya, tak apa, kalian tungguin saja sampai hijau-hijaunya penuh. Nah, kalau sudah penuh kalian tunggu. Nah, setelah itu kalian pencet finish, dan masuk ke dalam VMware Workstation. Itulah, makasih.